Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Widya Maulidia dengan NIM E07219004 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ajaran sufi para Wali Songo. Siapakah Wali Songo? Wali Songo merupakan tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, terutama di bagian Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, sedangkan kata songo dalam berarti nomor 9, yakni kata songo ini dari bahasa Jawa. Dapat diartikan bahwa 9 orang-orang yang dipercaya untuk membawa petunjuk yang benar termasuk untuk agama Islam. Macam-macam Wali Songo, yakni yang pertama Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Untuk yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim, yaitu yang biasa kita sebut dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim lahir di Samarkand, Asia Tengah di paruh awal abad 14. Sunan Gresik adalah guru dari semua wali yang mana menjadi orang pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau merupakan keturunan ke-22 Nabi Muhammad. Julukan untuk beliau adalah Sunan Tandes atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam bagi masyarakat. Pondok pesantren dibangun di daerah Leran, Gresik. Dia juga merupakan seseorang yang mengandalkan hidup sederhana seperti kaum sufi umumnya. Jadi beliau ini merupakan sosok yang selalu bersyukur kepada Allah SWT atas semua apa yang dilimpahkan kepada beliau. Ya, ini Sunan Gresik. Dan yang kedua yaitu Raden Rahmat. Raden Rahmat merupakan putra dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar yang menikahi Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel lahir di Campa pada tahun 1401. Muhammad Raden Rahmat di tahun 1479 mendirikan Masjid Agung Demak yang sangat besar sebagai sarana untuk berdakwah. Setelah itu beliau mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, dan pondok pesantren ini yang kemudian menjadi sentra pendidikan serta memiliki pengaruh besar untuk dunia. Dalam dakwahnya ini Raden Rahmat selalu menuturkan bahwa beliau mengutamakan moh mabuk, moh main, moh madon, moh madat, moh maling, yang berarti tidak minum alkohol, tidak berjudi, tidak berzina, tidak menggunakan obat-obatan, dan tidak mencuri. Lalu yang ketiga yaitu Raden Magdum. Raden Magdum merupakan putra dari Nyai Ageng Manila dengan Sunan Ampel. Setelah sang ayah wafat, Raden Magdum pun belajar agama ke Malaka. Setelah itu beliau kembali ke Tuban serta mendirikan pondok pesantren. Tuban ini merupakan salah satu wilayah di daerah Jawa Timur. Dakwahnya cukup unik yang mana beliau memasukkan nilai Islam di dalamnya, kesenian sastra yang berupa suluk atau tembang tamsil, termasuk juga sebuah tembang yang hingga saat ini masih sering dinyanyikan oleh para pendakwah, yakni Tombok Ati. Sunan Bonang dikenal sebagai guru tasawuf yang diyakini memiliki kekuatan keramat sebagaimana lazimnya seorang wali. Lalu ada Raden Paku, yaitu beliau yang lahir di tahun 1442 Masehi di Blambangan. Beliau adalah putra dari Maulana Ishak. Beliau berguru langsung dengan sang ayah selama 3 tahun dan mulai mendirikan pesantren. Letaknya ada di desa Sidomukti, Kebun Mas. Di kemudian hari, pesantren Sunan Giri dikenal menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri dalam melakukan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat lebih menekankan pada pendidikan, yaitu seperti membentuk madrasah, sanawiyah, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu Raden Kosim. Raden Kosim lahir pada tahun 1470 dan salah satu putra dari Sunan Ampel. Raden Kosim ini biasa dikenal dengan Sunan Derajat.
Tugas pertama bagi Sunan Derajat yakni diberikan oleh sang ayah adalah berdakwah pada pesisir Gresik dengan jalur laut. Beliau lantas mendirikan padepokan santri dalam Duwur, dan hal yang pertama beliau lakukan adalah mengajarkan syariat Islam sembari menyejahterakan kehidupan masyarakat. Hal yang paling menonjol dari beliau yakni selalu mengadakan kegiatan yang berbasis sosialisasi. Beliau selalu menyantuni anak yatim serta orang sakit dalam kegiatan dakwahnya. Lalu yang keenam yaitu Raden Sahid atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 di Tuban, sementara wafatnya pada tahun 1550 di Demak. Beliau menggunakan metode penyebaran Islam yang berbasis salaf. Selain itu, beliau juga menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk menyebarkan Islam. Contohnya seperti menggunakan wayang, seni ukir, gamelan, serta seni-seni suara seperti teman-teman Jawa. Sunan Kalijaga dikenal sebagai guru rohani yang mengajarkan tarekat Syataria dari Sunan Bonang, sekaligus tarekat Akmalia dari Syekh Sinar. Pelajaran tarekat dalam bentuk laku rohani yang disebut mujahadah, muqarabah, dan musyahadah secara arif disampaikan Sunan Kalijaga, baik secara tertutup diberikan kepada murid-murid rohani sebagaimana layaknya proses pembelajaran di dalam sebuah tarekat. Tarekat ini merupakan sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketujuh yaitu Ja'far Shadiq atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Kudus. Asal Ja'far Shadiq adalah dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Merupakan putra dari Syarifah Ruhin dengan Raden Utsman Haji. Untuk mendakwahkan Islam, Sunan Kudus menggunakan metode yang unik, yakni menggunakan simbol Hindu-Buddha. Dan bisa kita lihat pada arsitektur sekarang di Masjid Kudus itu banyak sekali ornamen-ornamen Hindu-Buddha, mulai dari bagian gerbang, menara, pancuran, dan pedasan wudhunya. Terdapat 8 jalan Buddha. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus diberikan gelar wali al-ilmi atau orang yang berilmu karena hal ini berkaitan dengan dirinya yang memiliki kepandaian dan ilmu yang luas. Lalu yang berikutnya ada Raden Umar Said atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Muria. Dengan nama asli Raden Umar Said dan nama kecilnya adalah Raden Prawoto, merupakan anak dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Bertempat tinggal di Gunung Muria, tepatnya di puncak Colo, terletak di sebelah utara kota Kudus, Sunan Muria. Sunan Muria adalah wali yang kuat dan sakti, terbukti dengan lokasi tempat tinggalnya yang berada di puncak gunung. Sama dengan ayahnya, beliau menyampaikan dakwahnya secara halus. Beliau dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah, sehingga seringkali dijadikan penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Lalu yang selanjutnya ada Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan keturunan dari Nyai Rara Santang yang menjadi bagian dari Keraton Pajajaran. Kota Cirebon adalah pusat dakwah serta pemerintahan yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, yakni yang berada di Jawa Barat. Beliau pun bisa mengembangkan kekuasaan dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati yakni lebih lugas atau lebih tegas dan membangun, yakni dengan cara membangun infrastruktur jalan serta mendekatkan masyarakat secara langsung. Ajaran tasawuf Sunan Gunung Jati ialah kemakrifatan beliau kepada guru-gurunya terdahulu. Jadi beliau ini selalu mengajarkan bahwa kita harus selalu taat kepada guru-guru kita yang terdahulu. Melalui kesimpulan di atas dapat diartikan bahwa dakwah Wali Songo di atas itu berkaitan dengan tasawuf, laku atau suluk. Dapat memberikan deskripsi bahwa sesungguhnya dakwah yang dikembangkan Wali Songo pada hakikatnya adalah dakwah yang selaras dengan firman Allah. Seperti yang disebutkan, hendaklah engkau mengajak orang ke jalan Allah dengan hikmah, dengan peringatan dan rumah tamah,
serta bertukar pikiran dengan mereka melalui cara yang sebaik-baiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.